Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mari sama-sama kita simak firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, surat yang ke-63, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa harta yang ada sama diri kita itu, berapapun banyaknya, adalah kepunyaan Allah. Allah yang berikan, Allah yang punya. Jadi statusnya harta sama diri kita itu adalah titipan. Ya. Barang titipan. Kita tahu kalau barang titipan itu kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi meskipun barang itu adalah barang titipan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hamba yang dititipi itu untuk memanfaatkan harta itu dalam rangka melakukan berbagai macam kebaikan yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek lainnya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang harta itu aku titipi kepada kamu, tetapi kamu boleh memanfaatkannya harta itu sejauh harta itu bermanfaat. Bermanfaat bagi kamu, bermanfaat bagi keluarga kamu, bermanfaat bagi orang lain. Dan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang namanya barang titipan, ya. Jadi Allah titipin harta itu. Karena kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan melalui harta itu, tentunya kita jangan menjadi orang yang pelit atau orang yang bakhil. Coba kita renungkan, ya. Allah titipin harta itu, Allah jaga, Allah piara, infakkan. Allah kasih tahu. Allah maha kaya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa anfiqu wa ma anfaqtum min syai' bahwa yukhlif. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, Allah akan ganti. Jadi kalau misalkan ini barang titipan, ya salurkanlah itu titipannya, ya, kepada yang berhak. Nanti ketika kamu menyalurkan, berarti kan harta yang ada diri kamu kan agak berkurang, otomatis berkurang. Nah, ketika berkurang itu harta kita yang setelah kita infakkan, jangan masuk iblis. Kalau iblis yang masuk, maka akan mengatakan, wah lama-lama harta kamu itu akan habis.
Dipakai yang begitu-begituan untuk sumbangan ke masjid, sumbangan kepada anak yatim, untuk infak dan sedekah. Lama-lama harta kamu itu akan jadi habis. Itu kenapa? Bisikan iblis. Jangan kita dengar. Yang kita dengar adalah firman Allah. Allah jamin siapa orang yang menginfakkan hartanya, Allah akan ganti. Allah jamin. Ya, bagaimana kita nggak percaya sama Allah sih? Ya, Allah udah buktikan kebaikannya. Infakkan harta yang Allah titipkan kepada kamu. Itu ajakan Allah. Supaya kamu tidak ragu-ragu atau kamu malas berinfak, maka Allah menyatakan mimma rozaqnakum. Sebagian aja. Kalau semua mungkin kamu sayang. Ya. Walaupun harusnya nggak boleh seperti itu. Ini sebagian saja, sebagian kecil saja kamu infakkan harta kamu di jalan Allah. Itu perintah Allah. Maka Allah akan menggantinya. Tetapi ada manusia-manusia yang tidak mau diajak oleh Allah, diatur oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi Allah masih baik. Allah mengatakan min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu, ayo bersegera. Kematian kita kan nggak tahu. Dia bisa datang tiba-tiba. Dia bisa datang tanpa diundang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sebelum datang kematian kepada kamu, karena kematian itu datangnya tiba-tiba, bisa datang secara segera, maka kita pun harus mendahulukan untuk melakukan perbuatan yang baik semacam berinfak ini sebelum datang kematian. Segerakan. Jangan letakkan harta itu di dalam hati kita. Letakkan di tangan kita, maka kita akan mudah untuk mengeluarkannya sebagai infak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebelum datang kepada kematian. Nah, kalau kematian itu datang ketika seseorang itu sudah berada di alam kubur. Ketika sakaratul maut itu sudah semakin mendekat. Baru terasa. Baru penyesal. Apa yang dia memohon kepada qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mungkinkah engkau menunda kematian aku ini sebentar saja? Bermohon kepada Allah. Baru sadar, ya. Baru ingat bahwa betapa pentingnya itu berinfak. Ketika sakaratul maut itu akan tiba, yang dimohonkan kepada Allah, ya Allah, tundalah kematian saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau zakat, mau haji dan lain sebagainya. Tidak. Apa yang dimohonkan kepada Allah? Sudah kematian saya ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Aku mohon. Mau ngapain? Ditunda itu.
fasaddaqah. Aku ingin bersedekah. Aku ingin berinfak, ya Allah. Itu yang dikatakan ketika seseorang itu berada di dalam sakaratul maut. Ingin berinfak. Dan begitu tahu ketika berada di sakaratul maut. Luar biasa keistimewaan berinfak, bersedekah. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya kita kerjakan itu kita mendapatkan pahala. Setelah selesai pahalanya. Tapi yang namanya berinfak. Kita memberikan infak. Kita memberikan sedekah. Nanti udah selesai. Kita sudah mati. Maka pahalanya akan terus mengalir sampai dunia kiamat. Luar biasa. Tolong ya Allah kembalikan aku ke alam dunia. Aku ingin berinfak. Dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi sayang 1000 kali sayang. Kesempatan itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Oleh karena itulah hadirin sekalian. Mari sama-sama kita ikuti ajakan Allah. Ketika kita masih sehat. Ketika kita masih kuat. Ketika kita masih punya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak kita berinfak. Karena berinfak itu perintah Allah. Berinfak itu akan Allah ganti. Berinfak itu akan memberikan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak ada alasan bagi kita untuk pelit, untuk sayang. Kenapa? Karena itu semua titipan Allah dan itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.